Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Kamu ngerasa nggak dianggap? Bisa jadi karena simbol, bukan realita. Interaksionisme simbolik explained. Kamu pernah nggak sih buka instastory terus lihat teman-temanmu hangout bareng, tapi kamu gak diajak? Terus kamu kayak langsung mikir, aku annoying ya? Aku gak penting ya? Padahal bisa jadi itu semua bukan soal kamu, tapi soal simbol. So wait up. Ini bisa dijelasin pakai satu teori keren, interaksionisme simbolik. Jadi gini, teori interaksionisme simbolik itu basically bilang, kita ngerti dunia ini bukan dari kenyataan yang mentah, tapi dari simbol yang kita tafsir. Bahasa, emoji, like, scene, story, itu semua simbol. Kita kasih makna ke mereka, dan itu yang bikin kita ngerasa dihargai atau justru invisible. Teori ini awalnya dikembangin sama George Herbert Mead, terus dilanjutin sama Herbert Blumer. Mereka percaya bahwa identitas, relasi sosial, bahkan cara kita mikir, semuanya kebentuk lewat interaksi sama orang lain. Dan yang kita bawa di interaksi itu simbol, bukan fakta. Misalnya, kamu ngirim chat ke doi, dia udah baca, tapi nggak bales. Otak kamu lari kemana-mana. Dia bosen ya? Nggak suka sama aku lagi ya? Padahal dia mungkin lagi mandi, lagi makan. Tapi karena kamu udah kasih makna ke scene, kamu jadi anxious sendiri. Nah, inilah poin penting dari teori ini. Meaning is not in the symbol itself, but in how we interpret it. Satu kata oke bisa berarti fine, bisa juga aku kesel tapi malas debat aja. Tergantung konteks, tergantung hubungan, tergantung pengalaman kita sebelumnya juga. Oke, teori ini boleh keren, tapi kalau nggak bisa kamu pakai, ya percuma. So, here's the deal. Pertama, mulai sadarin kalau nggak semua hal itu soal kamu. Kadang orang cuek karena emang lagi capek aja, bukan karena benci. Ya. Kedua, jangan langsung ngasih tafsir negatif ke simbol. Stop dulu. Tanyakan, ini fakta atau asumsi? Ketiga, belajar buat make simbol yang jelas juga. Jangan cuma ngetik terus expect orang lain ngerti maksud kamu. Ngomong itu penting bro, terutama kalau kamu pengen hubungan yang sehat, entah itu sama temen, sama pacar, atau keluarga. Teori ini bener-bener ngajarin satu hal penting. Banyak dari masalah kita itu bukan karena realita, tapi karena makna yang kita bikin sendiri. Kamu ngerasa nggak dianggap? Belum tentu. Bisa jadi kamu aja yang lagi terlalu keras baca simbol itu sendiri. Dan di era digital kayak sekarang, dimana kita jarang banget ketemu langsung, makna itu bisa makin bias. Jadi belajar interpretasi yang bijak itu kuncinya. Jangan gampang ke-trigger.
tapi juga jangan pasif. Kamu boleh mikir, tapi jangan overthinking. Kamu boleh peka, tapi jangan baperan mulu deh. So, next time kalau ngerasa invisible atau overthinking karena sorry temen, coba inget teori ini. Mungkin kamu nggak butuh jawaban sih, tapi butuh reinterpretasi. And that, my friend, is social science working in your daily life.